Sebelum ke situ, mari kita lihat dulu Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 16. Dan saya kira banyak orang salah paham juga terhadap teks ini, khususnya di ayat yang ke-16. Kalau saudara perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 15 yang merupakan proto-evangelium, merupakan janji Injil yang pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, jadi keturunan perempuan, dan keturunannya, keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan. Itu ayat 15. Nah, yang menarik adalah, dan yang mengejutkan adalah, somehow, waktu orang-orang Kristen membaca ayat 16, mendadak mereka tidak baca ayat 16 dalam kaitan dengan keturunan perempuan. Mereka mendadak baca itu sebagai sesuatu yang lain. Kalau saudara ikuti perdebatan antara komplementarianisme dan egalitarianisme, mereka berdebat tentang ayat 16. Apa yang dimaksudkan dengan ayat 16? Oh, ayat 16 berarti sang perempuan ini dikutuk karena jatuh ke dalam dosa, dikutuk dengan sikap ingin jadi bos, ya, jadi bos di dalam rumah. Tapi meskipun dia ingin jadi bos, dia tetap pada naturnya tunduk kepada suaminya. Jadi imannya kepada perempuan, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi mereka membaca ayat 16 completely tidak ada kaitan dengan ayat 15. Jadi bicara tentang relasi suami istri. Jadi suamimu, Isa di ayat yang ke-16 itu dibaca dalam kaitan dengan relasi suami istri. Artinya ayat 16 itu completely disconnected. Completely tidak kaitan dengan ayat 15. Mendadak ayat 16 itu bicara tentang relasi suami istri. Jadi perempuan ingin jadi bos, tapi karena memang dia perempuan, akhirnya mau tidak mau dia tetap harus tunduk kepada kekuasaan dan dominasi dari suami. Artinya kutukan di ayat 16 itu mereka baca sebagai kutukan terhadap relasi suami istri. Saya tidak percaya begitu. Karena bagaimana ceritanya ayat 15 bicara tentang the seed of the woman, janji tentang Mesias, lalu mendadak ayat 16 tidak ada kaitan dengan itu. Nah, saya percaya ayat 16 juga masih bicara tentang the seed of the woman. Karena apa? Karena kalau saudara baca di dalam bahasa Ibrani-nya, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya, kata suamimu di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun di dalam terjemahan berbahasa Inggris yang sangat banyak, your husband, itu di dalam bahasa Ibrani-nya tidak harus diterjemahkan suamimu. Kenapa tidak harus? Karena saudara perhatikan kata bahasa Ibrani-nya yang ada di dalam kurung itu, Isa itu berarti apa? Is itu semata-mata berarti men, pria. Nah, di dalam konteks hubungan laki-laki dan seorang perempuan dalam konteks suami istri, meskipun menggunakan is bisa diterjemahkan dengan suami. Tapi saudara perhatikan ayat 16, tidak ada sebutan apapun, tidak ada hint apapun mengenai Adam di situ. Tidak ada hint apapun mengenai Adam di situ. Dia masih bicara tentang kelahiran keturunan yang merupakan kontinuasi ide dari ayat 15 yang bicara tentang the seed, bicara tentang keturunan. Jadi firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, masih konteks tentang melahirkan yang sudah dimulai di ayat 15. Akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, masih ada kaitan dengan keturunan di ayat 15. Namun engkau akan birahi. Nah, sebenarnya ini terjemahan yang sudah sangat tendensius. Karena kata desire itu tidak harus berarti birahi. Karena kata itu semata-mata berarti suatu keinginan yang sangat kuat. Engkau sangat menginginkan, desire, kepada your man, priamu. Dan priamu itu siapa? Dia tidak punya konteks di dalam ayat 15 dan ayat 16 untuk kaitkan itu dengan Adam. Konteksnya bicara tentang the seed of the woman. Your man di situ haruslah the seed of the woman, keturunan perempuan. Jadi engkau sangat menginginkan keturunan perempuan itu, keturunanmu, your man, dan ia akan berkuasa atas kamu. Jadi menurut saya begitu. Nah, apa buktinya bahwa seharusnya begitu? Buktinya itu di sini. Kalau saudara baca, ketika Hawa pertama kali melahirkan anak pertamanya, yaitu Kain, apa yang dia pikir tentang anak itu? Nah, apa yang dia pikir tidak harus benar, tapi ide mengenai
yang mendorong dia berpikir itu kan dia sudah dapatkan di ayat 15 dan ayat 16. Ide tentang keturunan yang akan dia lahirkan itu kan dia dapatkan di mana? Dia dapatkan di ayat 15 dan ayat 16. Keturunannya itu siapa? Itu dia dapatkan idenya di situ. Is, men, dan is dan men itu adalah keturunannya dia, dan keturunannya itu akan meremukkan keturunan ular. Itu idenya itu ada di situ. Nah, siapa keturunan perempuan yang dimaksudkan di ayat 15 ayat 16 yang dimengerti oleh Hawa di dalam konteks itu? Mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena banyak kecelakaan besar ada di dalam terjemahan-terjemahan kita ini ya. Dan perhatikan, ini ayat pertama ya, Kejadian pasal 4. Jadi ini pertama kali mereka punya anak ya. Kemudian manusia itu bersetubuh, sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya yada, itu berarti mengenal. Nah itu bentuk eufemisme, bentuk ungkapan pelembut untuk melakukan hubungan suami istri. Ketika manusia itu mengenal Hawa, kata dengan itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Mengenal Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Nah saudara perhatikan, ini kata-kata Hawa mengekspresikan apa yang dia mengerti tentang Kejadian 3 ayat 15 dan ayat 16. Dan disinilah kata Kanani muncul lagi dalam konteks kelahiran. Seperti di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi perhatikan, aku telah mendapatkan, acquire. Kata yang digunakan di situ adalah kata Kanani yang warna biru di bawah. Kanani. Aku telah mendapatkan kata yang persis sama digunakan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-22. Makanya tadi saya katakan, LAI Indonesia Baru itu membuat blunder besar di ayat itu. Aku telah mendapatkan. Kemudian saudara lihat yang saya kasih highlight warna hijau. Seorang anak laki-laki ini terjemahan bebas. Saya itu tidak bicara tentang ben. Saudara perhatikan bahasa Ibrani-nya, is. Kata yang persis sama digunakan di Kejadian 3 ayat yang ke-16. Isa, itu akhiran orang kedua ya. Your men. Cari kata yang sama. Is, men, pria. Priamu, laki-lakimu. Dan kata ini, ketika dilahirkan Kain, makanya banyak komentator itu mereka garu-garu kecil. Kenapa di pasal 4 ayat yang pertama, penulis kitab Kejadian tidak gunakan istilah ben, anak laki-laki. Tapi dia gunakan istilah untuk orang yang dewasa ya. Is, your men, pria, laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu seharusnya terjemahan literalnya ya. Aku telah mendapatkan yang warna biru, Kanani. Kemudian seorang laki-laki is bukan anak laki-laki, itu seorang pria, seorang laki-laki. Kemudian saudara lihat yang warna ungu. Dengan pertolongan. Saudara dapatkan itu di mana di dalam bahasa Ibrani-nya? Nothing. Tidak ada di situ. Simply not there. Tidak ada di sana. Yang ada adalah kata at. Yang saya kasih lingkaran warna merah. Dan at itu adalah direct object marker. Penanda objek langsung dan tidak diterjemahkan. Itu hanya semacam kalau di dalam bahasa Yunani itu bentuk akusatif. Objek langsung. Jadi tidak punya terjemahan. Lalu dari mana mereka dapat ide tentang dengan pertolongan? Ini terjemahan bebas. Bukan terjemahan dari bahasa Ibrani-nya. Karena yang muncul di situ di antara is dan Yehova atau Yahweh di situ, itu adalah et. Dan et itu direct object marker, penanda objek langsung. Tidak diterjemahkan. Jadi seharusnya terjemahan literalnya apa? Terjemahan literalnya adalah, aku telah mendapatkan, Kanani, seorang laki-laki is Yahweh. That's it. Aku telah mendapatkan seorang laki-laki Yahweh. Dengan kata lain di dalam konteksnya, seorang laki-laki itu menurut Hawa adalah Yahweh. Nah kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat konteksnya. Kata et di dalam ayat 1, ayat 2 saja. In fact saya bahkan sudah hitung. Mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 4 ayat yang kedua, itu kata direct object marker itu muncul sebanyak 50 kali dan tidak satu pun diterjemahkan.
Kecuali di dalam pasal 4 ayat yang pertama ini, mendadak entah karena mereka kemasukan apa, lalu mereka terjemahkan dengan pertolongan. Kata pertolongan tidak ada, dan kata dengan juga tidak ada. Yang ada itu hanya et. Et itu tidak punya arti, itu tidak diterjemahkan. Itu hanya penanda objek langsung. Artinya kata yang berikutnya itu adalah direct object dari kata sebelumnya, kata kerja sebelumnya. Direct object dari kata sebelumnya, objek langsung dari kata sebelumnya. Jadi pria itu siapa? Pria itu adalah Yahweh, itu idenya. Direct objeknya itu adalah Yahweh. Jadi pria, seorang pria, Yahweh. Tidak ada kata dengan pertolongan di situ. Nah, saudara perhatikan, ini hanya di dalam ayat 1 dan ayat 2. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kata et itu saudara perhatikan muncul sebanyak 5 kali. Dan entah bagaimana mereka hanya terjemahkan dengan pertolongan khusus hanya ketika yang saya kasih warna kuning itu. Canani is et Yahweh atau Yehova. Entah bagaimana caranya mereka mendadak tambahkan dengan pertolongan hanya khusus di bagian itu. Bagian-bagian yang lain mereka tidak terjemahkan saudara. Kemudian manusia itu mengenal Hawa. Jadi siapa yang dikenal? Hawa. Karena ada et di situ. Hawa. Yang saya kasih indikator dengan tanda panah merah. Istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan et lagi Abel. Cain. Melahirkan Cain. Et yang kedua. Et Cain. Jadi kalau mau konsisten dengan pertolongan, mestinya kemudian perempuan itu mengenal atau bersetubuh dengan pertolongan Hawa, istrinya. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan dengan pertolongan Cain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lagi dengan pertolongan Habel, adiknya. Dengan pertolongan Habel, kemudian sudah lagi dengan pertolongan adik Cain, dan Habel menjadi terlihat jadi absurd. Jadi absurd. Kalau you mau konsisten menerjemahkan itu with the help of, dengan pertolongan, maka mendadak you bikin ayat 1 dan ayat 2 ini menjadi siskabat, menjadi falafil, menjadi donat. Karena itu tidak punya arti. Kata ayat itu tidak punya arti. Itu hanya direct object marker, penanda objek langsung. Jadi saudara perhatikan logik dari kalimatnya ya. Ada 5 kali kata et di situ, hanya di dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 saja. Setelah kata et itu selalu objek langsung yang menjelaskan kata sebelumnya. Kemudian manusia itu mengenal siapa yang dikenal atau siapa yang disetubuhi, Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan. Siapa yang dilahirkan? Cain, et Cain. Kemudian maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan yang sama, siapa anak laki-laki ini? The Lord Yahweh. Kemudian selanjutnya dilahirkannya lah, siapa yang dilahirkan? Habel. Kemudian cek lagi, siapa itu Habel? Dikasih keterangan. Habel adalah adik Cain. Ada lagi yang terakhir. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Cain menjadi tetangga. Jadi saudara lihat, menurut Hawa, siapa anak yang dia lahirkan? Yahweh. Nah, dia tentu salah. Cain pasti bukan Yahweh. Tapi itu mengindikasikan pengertian Hawa mengenai siapa keturunan perempuan yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Janji tentang the seed of the woman yang suara bulat, tidak ada perdebatan. Bicara tentang Mesias. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di dalam original konteksnya, di dalam konteks originalnya, dimengerti oleh orang yang pertama kali dengar janji itu. Kamu tidak ada di sana. Para profesor itu tidak ada di sana. Para ahli itu tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah Hawa. Dan apa yang dimengerti oleh Hawa ketika dengar janji ini? Yang dimengerti oleh Hawa adalah anak yang lahir melalui dia. Itu tidak lain adalah Yahweh sendiri. Dan itu dia ekspresikan, mengindikasikan pengertiannya mengenai ayat ini, janji ini. Dia ekspresikan ketika Kain lahir.
Aku telah mendapatkan seorang pria, seorang laki-laki, Yahweh. Jadi seorang laki-laki itu adalah Yahweh. Nah, saya tahu saudara perlu waktu untuk memproses ini, karena saudara, bagaimana mungkin Hawa kok bisa tahu? Kan Hawa tidak sekolah teologi, Hawa belum jadi mahasiswa STTRI. Jadi jangan pikir Hawa lebih bodoh dari kamu. Dia yang pertama kali dengar janji itu. Dia yang pertama kali dengar deklarasi janji itu. Dan ini yang dia mengerti tentang Kejadian 3 ayat 15 dan 16. Mesias yang dijanjikan itu bukan manusia biasa. Tapi somehow, meskipun lahir dari rahimnya Hawa, dan pasti manusia, meskipun lahir dari rahimnya Hawa, tapi dia juga adalah Tuhan sendiri. Dan itu diindikasikan melalui deklarasi pernyataan Hawa ketika anak pertamanya lahir. Dia sebut itu sebagai Yahweh. Aku telah memiliki, aku telah melahirkan, aku telah mendapatkan seorang laki-laki, Yahweh. Jadi lain tadi kalau saudara baca ayat ini, saudara harus cari dengan pertolongan di situ. Itu tidak diperbolehkan. Itu bukan hanya tidak diperbolehkan karena tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau you mau konsisten, you akan bikin ayat 1 dan ayat 2 ini menjadi siskabat, menjadi falafel, menjadi donat yang rusak. Kalau you mau konsisten, gunakan dengan pertolongan. Karena kata-kata yang sama loh, 5 kali muncul di dalam ayat itu. Kenapa hanya terjemahkan dengan pertolongan di yang warna kuning itu? Kanani is Yahweh. Tapi yang lain-lain kamu tidak terjemahkan dengan itu. Itu memperlihatkan mereka itu desperate. Kenapa mereka desperate? Karena mereka tidak bisa terima. Di dalam konteks originalnya sendiri, Hawa sudah mengerti janji tentang Mesias itu bukan hanya manusia biasa, tapi manusia sekaligus Yahweh. Mereka tidak bisa terima ide itu. Itu sebabnya mereka menipu saudara dengan terjemahan seperti ini, dengan pertolongan. Nah, kalau saudara pikir ini pengamatan saya sendiri, tidak, ini bukan pengamatan saya sendiri. Ini disadari oleh semua komentator. Cuman mereka tidak ngasih tahu saudara. Lihat ini. Ini dari seorang ahli perjanjian lama yang sangat terkenal. Saya sudah sering quote dia di dalam presentasi-presentasi saya, John Sailhamer. Ini dia tulis komentari Kejadian di seri Expositors Bible Commentary yang diedit oleh Frank Gebelin. Ini satu komentari yang sudah sangat tua, tapi masih sangat berguna dan evangelikal, Injil. Saya perhatikan komentar dia mengenai ini edisi tahun 1981 ya. Sailhamer bilang begini, the evidence from the versions, jadi bukti dari versi-versi seperti LXX, dia tuh melalui Allah atau dari Allah. Jadi anak itu lahir melalui Allah atau atas pertolongan Allah. Kemudian Vulgata per Deum suggest that the accusative sense yang tadi, bentuk akusatif tadi, I have brought forth Amen, the Lord. Saudara perhatikan, ini terjemahan literalnya ya. Aku telah melahirkan seorang pria Tuhan. Jadi itu akusatifnya ya, literalnya. Was not acceptable, tidak dapat diterima. To the early translator. Mereka tidak bisa terima itu. Kok bisa-bisanya Hawa ngomong bahwa anak ini adalah Tuhan? Mereka tidak bisa terima itu. Itu sebenarnya mereka tambahkan dia di situ. Di dalam LXX yang tidak ada di dalam bahasa Ibrani, dia tuh di situ was not acceptable to the early translators and they avoided. Mereka menghindar dari arti literalnya. They avoided the sense by means of free translation. Jadi mereka mencoba menghindar dari arti itu dengan memberikan kepada saudara terjemahan bebas. With the help of atau dengan pertolongan. Saudara perhatikan yang di bawah itu amazing ya. The modern translation, terjemahan modern yang with the help of the Lord, seperti yang ada di dalam Indonesia Baru juga, atas pertolongan Tuhan atau oleh dengan pertolongan Tuhan. With the help of the Lord, NIV, is not attested elsewhere in Scripture. Tidak didukung dimanapun di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Itu seperti tadi saya katakan. Kalau you konsisten menerjemahkan itu dengan with the help of,
Mendadak dia bikin ini jadi sebab. Kemudian manusia itu mengenal dengan pertolongan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan dengan pertolongan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah dengan pertolongan Habel, dengan pertolongan adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. You bikin ayat ini menjadi sistaba, menjadi falafel, menjadi donat rusak. Kalau you terjemahkan model seperti begitu. No, you harus terima ide bahwa Hawa mengerti teks, mengerti janji itu. Janji tentang human divine Messiah. Manusia, Mesias yang adalah manusia sekaligus Tuhan. Itu dibuktikan berdasarkan grammar dan konteks dari Kejadian pasal 3 dan pasal 4. Oke, saya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Deki. Sesi materinya sangat mencerahkan.